yang sudah mengundang kami di sini sebagai narasumber dan mempercayai kami sebagai yang di depan untuk hari ini, dan kepada staf bidang PAI yang sudah terlaksananya kegiatan ini. Bapak Ibu semuanya, kami hari ini berdiri di sini bertiga, alhamdulillah dari jenjang SD ya Bapak Ibu, dengan beda bidang sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kasih. Bulan 10 atau 11 kemarin, bulan 10 itu ada edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, ada rekrutmen pelatih BPKB untuk seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Alhamdulillah di Aceh itu terjaring 60 lebih yang mendaftar dari semua jenjang TK, SD, SMP, SMA dan pengawas. Kemudian ada tes, ada syaratnya dulu pertama. Memang agak susah untuk masuk pertama. Diminta sertifikat pendidik yang pertama, ya harus ada. Kemudian ada sertifikat TOT atau sertifikat tutor. Kemudian yang ketiga diminta karya ilmiah. Jadi dari Banda Aceh ada beberapa yang daftar, termasuk Bu Dewi Malinda, yang SD kita berempat kemarin. Itu pun tesnya luar biasa Bu Dewi ya, luar biasa tesnya Bapak Ibu. Tesnya satu laptop untuk kita isi CPT, ya, komputer tes itu dengan komputer tesnya, dan kita dipantau dengan Zoom Bapak Ibu. Pengawasnya satu orang untuk satu ruang Zoom. Pengawasnya nggak jalan-jalan tapi duduk di Jakarta memantau kita, melihat apa yang kita isi, harus nampak kita semua. Nah, dari 60 lebih itu Aceh alhamdulillah lulus. Ada beberapa orang yang tidak lulus CBT karena ada sebagian sinyalnya kurang, seperti tidak kengon. Ketika tes terganggu dengan sinyal, akhirnya tidak lulus. Kemudian yang lulus CBT ikut wawancara. Dia wawancara itu pun luar biasa. Wawancara dengan itu kita berhadapan dengan pewawancara yang tidak nampak wajahnya Bapak Ibu. Kita seperti berbicara dengan orang yang gaib. Kita hanya mendengar suaranya saja. Selamat pagi Pak Mustafa misalnya. Kita nggak tahu orangnya siapa. Langsung ditanyakan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang PPKB? Jelaskan semuanya, dan ada praktek melatih. Nah, jadi alhamdulillah setelah wawancara kami lulus dari Aceh 24 orang. Jadi dari keseluruhan provinsi di Indonesia, Aceh merupakan salah satu pendaftar yang terbanyak untuk pelatihnya dan yang memenuhi kuota untuk pelatih provinsi. Dibandingkan yang Jakarta hanya satu orang Bapak Ibu. Jakarta yang daftar satu orang, kemudian dalam beberapa kabupaten kota lain ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Aceh merupakan salah satu yang terpenuhi kuotanya. Tepuk tangan kita semua. Nah, jadi alhamdulillah di Kota Banda Aceh kemarin ada yang ikut dari SMA, SMP, yang lulus alhamdulillah kami diamanahkan bertiga. Terus ketiga-tiga kami dari SD. Bapak Ibu sudah kenal semuanya ya. Ada yang belum kenal? Ya. Jadi alhamdulillah untuk PPKB Banda Aceh kamilah yang akan menjadi pelatih. Nanti tanggung jawab kami dari kabupaten kota adalah melatih pelatih kabupaten kota. Nah, sebelum ke sasaran nanti ada TOT lagi Bapak Ibu. Pelatih kabupaten kota. Mudah-mudahan yang hari ini nanti bisa menjadi pelatih kota Banda Aceh. Insyaallah. Mudah-mudahan syaratnya jangan seperti yang kemarin. Kalau syarat yang kemarin mungkin tidak ada yang bisa mendaftar, ya, karena rumit. Nah, jadi tugas kami nanti adalah melatih Bapak Ibu untuk menjadi pelatih kabupaten kota. Yang melatih guru-guru sasaran adalah Bapak Ibu nanti yang lulus sebagai pelatih kabupaten kota. Seluruh provinsi Aceh, di provinsi Aceh. Nah, jadi itu sekilas Bapak Ibu. Untuk menyemangatkan kita, mari kita ini tadi ada minta oleh-oleh. Ini saya bawakan oleh-oleh dari Bandung ya, dari Direktorat PAI. Ya, terima kasih Bu.
Nah, ini oleh-olehnya adalah guru lagu guru pai. Ini lagu kita. Jadi kalau selama ini sering mendengar lagu-lagu sendu, ini juga iramanya sendu seluruh. Baik Bapak Ibu, nanti bisa sama-sama diikuti ya. Walaupun yang kali semangat. Ayo sama-sama kita buka mulutnya bersama-sama Bapak Ibu. Berkembang guru pendidikan agama Islam. Berkembang guru pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan dengan seharusnya lagu jam segini itu yang tentang gedung. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Saya 15 menit akan menyampaikan tentang PPKB secara umum Bapak Ibu. Nanti kami bertiga, setelah saya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Nanti sekilas tentang pedagogi 3, kemudian Bu Diana pedagogi profesional 1. Ketika TOT saya satu kelas dengan Bu Dewi di bidang pedagogi 3. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu pedagogi 3? Ya, masih suasana ada blessing. Mungkin ada
Gengon dah tinggal pengen sedikit, ya kan? Ya, tidak apa-apa. Pada ketiga itu adalah penilaian Bapak Ibu, ya. Nanti akan kita lihat. Bapak Ibu, kalau saya bilang PPKB GPAI, jawabnya? Nampak ya? Kalau saya bilang PPKB GPAI, jawabnya jelas, profilnya tepat. Siap ya? PPKB GPAI? Jelas, profilnya tepat, pelatihannya. Alhamdulillah, masih semangat semuanya. Semangat. Baik. Ya. Bapak. Nyala. Oke. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan antara keduanya. Ya. Apakah ada beda keduanya? Sama atau beda Bapak Ibu? Beda atau sama? Jawabannya beda atau sama? Nah, jawabannya sama atau tidak? Sama atau tidak? Cuma satu orang. Ini hanya mengetes Bapak Ibu masih fokus atau tidak? Ternyata satu orang yang masih fokus. Ya, sama atau tidak? Coba saya ulang ya. Beda ya? Iya. Dari logonya aja sudah beda. Ini bagian. Ini orang terbang ya? Iya. Baik, nanti masih fokus semuanya. Yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah bentuk BPKB tahun 2018 Bapak Ibu. Terakhirnya ketika saya mengikuti MT dulu 2019 ketika COVID sampai dengan 2000 sebelum kami ke Bandung kemarin itu putus di tengah jalan, mungkin karena keadaan COVID dan pergantian pejabat di direktorat. Akhirnya kemarin di akhir 2021 diluncurkan kembali atau dilanjutkan kembali dengan PKB yang logonya juga sudah dirubah. Nah, ini logo kita yang sekarang. Jadi di sini ada kemenang, ada siaga, dan ada space. Yang sudah menguji mungkin sudah paham apa itu space, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, PPKB sekarang itu sudah terintegrasi dengan siaga. Kami kemarin ketika ikut di sana, itu satu hari diajarkan bagaimana RMS. Kalau selama ini kami ada beberapa orang guru hanya menilai Bapak Ibu PPG dari luarnya saja. Tapi kemarin kami diajarkan sebagai jadi sebagai anggota dan jadi sebagai penilai, dua-duanya. Itu satu hari di UIN Bandung Bapak Ibu, di aulanya, di UIN Sunan Gunung Jati ya. Jadi setiap kelas ada jadwal satu hari di UIN Gunung Jati. Jadi kerjasama dengan UIN Gunung Jati kemarin. Nah, jadi di siaga ini kalau Bapak Ibu perhatikan di paling bawah itu ada program PPKB. Itu adalah tambahan terbaru yang nantinya ketika kita mengikuti pelatihan itu apakah Bapak Ibu sebagai pelatih kabupaten kota dan peserta nanti terkoneksi di sini dan membukanya dari siaga di bawah menuju RMS yang namanya space. Ya. Sama seperti yang selama ini dipakai oleh UIN untuk program PPG guru dalam jabatan. Jadi yang sudah menguji UKIN pamong perangkat kemarin ini sudah familiar. Nah, sesuai dengan yang sempat kali kasih tadi, nanti kita tapi ini belum pasti.
dalam waktu dekat tim pengembang akan memprogramkan pelatihan TOT untuk pelatih kabupaten kota. Jadi siapkan dulu pelatihnya di setiap kabupaten kota. Nanti baru akan ada jadwal untuk sasaran guru. Akan dilakukan juga pretest seperti kemarin. Kalau kemarin di melalui Google Form, ini kita melalui siaga yang terintegrasi dengan Space. Jadi nanti melalui NMS ini nanti pretestnya. Disitulah nanti akan dilihat mana yang perlu diperbaiki atau yang nilainya rendah dan mana yang nilainya tinggi. Ada yang masih ingat Bapak Ibu apa itu PKB? Pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, betul ya? Jadi kepanjangannya Bapak Ibu. Yang pastinya PKB itu bukan Partai Kebangkitan Bangsa. Ya. Kita tidak main politik di sini ya. Kita pendidikan. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan ada disebut dengan PPKB ditambah dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini bukan hanya ada pada guru agama, tapi seluruh guru ada di sini. Di guru umum itu sudah di SIMPKB namanya. Walaupun kita guru agama telak, tapi dulu sudah pernah mengikuti di PKB guru pada guru umum. Nah, sekarang kita akan memakai khusus untuk PAI nanti melalui siaga. Baik. Nah, PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan itu adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan. Pelatihan yang selama ini dilaksanakan itu hampir seperti gado-gado, ada penyusunan RPP di situ, ada ICT di situ, ada penilaian di situ, kemudian ada lagi karya ilmiah di situ, ada video pembelajaran. Jadi semuanya bercampur aduk sehingga ada 32 JP. Betul tidak Bapak Ibu? Sehingga dapatlah satu angka kredit tunai pangkat. Tapi di PKB itu sudah disusun per bidangnya. Setelah dilaksanakan nanti pretest, maka masing-masing guru akan dilihat di mana kelemahan dan di mana kelebihan. Jika kelebihannya di pedagogik 1 misalnya masih kurang memahami dalam perencanaan pembelajaran, maka dilatih di situ. Artinya ketika kita sakit kepala, maka yang dikasih adalah obat sakit kepala. Ya. Kalau kita sakit perut, kita dikasih obat sakit perut. Ketika sakit kaki juga dikasih obat sakit kaki. Jangan sampai sakit kaki dikasih obat sakit kepala. Itu tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Ya. Baik. Sesuai dengan kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Ketika kita mengikuti ujian, kita rendah di bidang apa? Maka disitulah yang akan ditingkatkan kompetensi kita. Kemudian bertahap. Tidak sekalian, bertahap. Misalnya di tahun ini kita kurang di sini, nanti ke depan kurang di sana, di situ akan ditingkatkan. Dan berkelanjutan. Guru merupakan profesi yang profesional Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya stagnan di satu titik. Kalau istilah sekarang itu ada namanya guru penggerak. Kenapa dinamakan guru penggerak? Karena guru itu harus bergerak-gerak Bapak Ibu. Di kelas saja kalau duduk terus guru itu akan bosan anak-anak Bapak Ibu ya. Betul tidak? Nah, itu guru tetap. Sudah SK PNS ya. Ya, di kelas saja guru itu harus berjalan ke sana kemari itu mengecek anak-anak. Begitu juga dengan kompetensinya sebagai profesionalitas, baik yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik atau belum, guru itu merupakan sebuah profesi yang profesional. Jadi harus terus mengembangkan dirinya secara berkelanjutan. Bukan hanya ilmu yang didapatkan itu dari S1 dulu. Bukan hanya karena ada pelatihan, tapi terus mengembangkan dirinya untuk memperoleh informasi-informasi terbaru
gunanya adalah untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dalam pembelajaran. Kompetensi guru itu ada berapa Bapak Ibu? 4. Apa saja? Personal, profesional, pedagogik, sosial. Oke. Dalam KMA atau Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 211 tahun 2011, khusus untuk guru agama itu ada 6 kompetensi. Ya, ada 6 kompetensi. Ditambah dengan yang terakhir Bapak Ibu, spiritual dan leadership. Kalau pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional ini semua guru, ya, semua guru. Khususan nilai guru PAI itu ditambah 2, spiritual dan leadership. Apa itu spiritual? Keagamaan. Ya. Nah, jadi guru agama itu sebelum mengajarkan kepada anak-anak, dia dirinya sudah melakukannya. Contoh, sholat. Kita ajarkan sholat ke anak-anak, tapi kita masih bolong-bolong sholatnya. Itu berarti guru agama itu belum dikatakan spiritual. Cara berpakaian juga begitu. Kita mengajarkan anak-anak berpakaian saja. Jangan pakai celana pendek bagi laki-laki, memakai jilbab yang menutup aurat bagi perempuan. Sedangkan guru agama itu masih jilbabnya ikat ke belakang. Ada ya? Tapi sekarang ada lagi, alhamdulillah. Nah, jadi itu spiritual. Kemudian leadership. Kalau dari bahasa, leadership itu kepemimpinan. Apakah guru agama itu dituntut semuanya untuk menjadi pemimpin? Menjadi kepala sekolah? Ya. Bagaimana maksudnya? Semua guru itu pemimpin. Memiliki karakter. Ya, leadership di sini bukan berarti harus menjadi kepala sekolah semua. Jadi nanti cemburu guru-guru olahraga dan guru, ya, ini sudah dikuasai oleh guru agama semua ini. Sehingga dana bosnya mengalir sesuai dengan aturan, nggak bisa potong-potong. Tapi yang sebaliknya, guru agama takut menjadi kepala sekolah karena takut dana bos. Seolah-olah bos itu seperti siluman yang akan memakan kepala sekolah dari berupaya. Padahal tergantung dari mana manajemen. Memang guru agama itu paling banyak godaannya, tapi ya paling banyak usahanya ikhtiar untuk lebih bersih. Saya yakin guru agama di sini sudah pangkatnya 3C ke atas, tapi masih takut menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah tahun ini ada Bu Diana dan Ibu Nurlisma dari SD40 yang mau di guru PAI yang sudah lulus menjadi kepala sekolah. Insyaallah bisa ada tepuk tangan. Jadi mudah-mudahan ke depan Bu Diana bisa membimbing guru-guru PAI yang lain untuk kita persiapkan menjadi kepala sekolah. Ya, jangan takut Bapak Ibu. Bu Diana nggak bisa sendiri memperjuangkan PAI di Kota Banda Aceh. Bu Diana perlu teman. Mungkin sekarang nggak ada Ibu Nurbaiti ya, Bu Nurbaiti di sini nampak. Jadi Bu Diana perlu teman-teman PAI yang lain untuk memperjuangkan PAI di Kota Aceh. Contohnya ketika rapat saja, kita sendiri berbicara, yang lain guru pecok dan guru kelas kalah kita Pak Ibu secara suara. Jadi mari, terutama Pak Mahdi ini sudah layak dan sangat-sangat layak ya. Dan ibu-ibu juga saya lihat, Ibu Fatimah, Ibu Bude Malinda, pangkatnya sudah hampir luar biasa, tapi masih ragu-ragu kan? Ya. Baik, kembali ke laptop. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa mengikuti jejak daripada Ibu Diana. Ya. Kalau kemarin mungkin tidak ada tempat bertanya, sekarang sudah ada Ibu Diana tempat bertanya. Bagaimana sih prosesnya dan bagaimana nanti pelaksanaannya? Nah,
ini jenis pelatihan PPKB GPAI. Kita fokus di sini sampai dengan profesional 3. Untuk tahun ini PD2 atau PD2 itu tidak diadakan pelatihan. Kemudian profesional 2 juga tidak. Fokus kita adalah PD1, PD3, profesional 1 dan profesional 3. Kenapa ini tidak ada? Karena di pelatihan kemarin ini sering dilatih. Betul tidak Bapak Ibu? Model pembelajaran ini sudah sering diadakan di pelatihan sehingga dianggap ini sudah selesai. Sehingga kemarin di TOT itu tidak ada pelatih di bidang pedagogik 2. Saya kemarin pedagogik 3 dan Bu Dewi pedagogik 3 di bidang penilaian. Dan kawan-kawan di provinsi kabupaten lain ada yang pedagogik 1 dari Tamiang, Ibu Dewi Syafriana. Kemudian profesional 1 ada Bu Diana kemarin tuh. Jadi kami di sana dilatih per bidang Bapak Ibu, bukan semuanya. Ada kelas masing-masing per bidang, ya. Nah, jadi ada spesialisnya. Sedangkan di profesional 2 dianggap ini perlu orang khusus untuk melatih, sehingga kemarin juga tidak ada profesional 2, sehingga ada pelatihan profesional 3 karya inovatif. Itu ada Pak Nazir dari SD dari Birin. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau kemarin masih bermain di pedagogik, sekarang sudah masuk ke ranah profesional. Namun di pedagogik ini yang keduanya ini dianggap selesai, yang ini belum dilaksanakan. Nah, jadi ini apa itu? Di pelatihan PKB inilah nanti akan ada. Di pelatih kabupaten kota juga nanti akan diseleksi menurut bidang ini. Misalnya SD di Kota Banda Aceh juga akan ada 1 orang di pedagogik 1. Di pedagogik 3 juga ada 1 orang untuk mewakili. Nah, itulah PPKB secara umum Bapak Ibu. Nah, jadi nanti saya sudah 15 menit ya? Nah, mohon maaf waktu saya sudah lebih. Sekarang akan dilanjutkan oleh Bu Dewi akan menyampaikan sekilas tentang pedagogik 3 tentang penilaian. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Diana tentang profesional 1. Demikian.